Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Octavia Devalusia selaku pengampu mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Anissa selaku moderator dan pembawa materi pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pembukuan dan kewajiban pendaftaran perusahaan dengan bentuk-bentuk perusahaan dalam hukum. Saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya, yaitu Noval dan Torik. Baik, langsung saja pada materi ini saya akan menyampaikan materinya. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada malam ini, yang pertama pembukuan KUHD dan wajib daftar perusahaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Yang kedua, persekutuan perdata. Yang ketiga, persekutuan firma, dan yang terakhir yaitu CV. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pembukuan KUHD dan wajib daftar perusahaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Istilah yang digunakan menurut KUHD menggunakan istilah pembukuan fokus pada pencatatan keuangan dan transaksi bisnis. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menggunakan istilah dokumentasi perusahaan mencakup pencatatan lebih luas terkait aspek operasional. Pengertian perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 memberikan definisi jelas tentang perusahaan sebagai entitas yang beroperasi untuk keuntungan. Menurut KUHD tidak menjelaskan definisi perusahaan secara eksplisit. Jangka waktu penyimpanan. Menurut KUHD, pengatur penyimpanan catatan lebih lama 30 tahun untuk buku, 10 tahun untuk surat. Menekankan pentingnya ketahanan dan kejelasan catatan sejarah perusahaan. Ketentuan pembukuan. KUHD kewajiban spesifik bagi perusahaan untuk mencatat kekayaan dan aktivitas secara terperinci, menjamin transaksi dan akuntabilitas. Ketentuan dokumentasi perusahaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 fleksibel dalam ketentuan pencatatan, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah salah satu bentuk badan usaha berstatus hukum legal. Persekutuan perdata ini mulai muncul berawal dari persekumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Mereka berhimpun untuk sesuatu hal dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun ciri-ciri persekutuan perdata. Yang pertama, tidak memiliki badan hukum yang terpisah. Kedua, tidak memiliki kekayaan sendiri. Ketiga, tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap kewajiban anggotanya. Keempat, masing-masing pendiri menyumbangkan sesuatu seperti uang, aset, atau keahlian. Yang kelima, yaitu tujuannya untuk membagikan keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha bersama. Adapun jenis-jenis persekutuan perdata. Yang pertama
ada persekutuan perdata umum, kedua persekutuan perdata khusus, ketiga persekutuan keuntungan. Contoh persekutuan perdata yaitu kantor hukum, law firm, yang dibentuk oleh para pengacara, kantor akuntan publik atau KAP yang dibentuk oleh para akuntan. Kita masuk pada materi yang ketiga yaitu persekutuan firma. Persekutuan atau perkumpulan yang menjalankan usaha di bawah satu nama bersama. Kata firma berasal dari bahasa Belanda yang berarti perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Pengertian firma sendiri adalah suatu persekutuan atau perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dari bawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga. Firma memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada firma dagang, kedua ada firma jasa, ketiga ada firma umum, dan yang keempat ada firma terbatas. Adapun ciri-ciri persekutuan firma. Yang pertama, nama bersama yang berasal dari nama sekutu. Yang kedua, setiap sekutu berhak bertindak atas nama persekutuan. Yang ketiga, anggota-anggota tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga. Pada materi yang terakhir yaitu Kommanditer Vennootschap yang disebut dengan CV. Badan usaha yang didirikan oleh minimal 2 orang yang berbagi peran sebagai sekutu aktif yaitu komplementer dan sekutu pasif komanditer. Adapun ciri-ciri CV perusahaan. Yang pertama, didirikan oleh 2 orang atau lebih, ketiga terdiri dari sekutu komplementer selaku sekutu aktif, serta sekutu komanditer selaku sekutu pasif. Ketiga, penanaman modal oleh sekutu komanditer. Keempat, pengelolaan perusahaan dijalankan oleh sekutu komplementer. Kelima, CV hanya bisa didirikan oleh WNI, warga negara Indonesia. Keenam, tidak ada syarat minimum modal. Ketujuh, mudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga resmi. Adapun jenis-jenis CV perusahaan. Ada CV murni, CV bersaham, dan CV campuran. Kita akan masuk pada sisi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, mohon ditanyakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Oktavia Devalusia, dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.